Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 801. Kotak besi yang penuh karat itu tampak tidak mencolok, tetapi ketika Huang Chen mengeluarkannya, Luo Xiu segera merasakan aura tua yang dipenuhi jejak waktu dari benda tersebut. Jelas bahwa kotak besi ini telah ada selama ribuan bahkan jutaan tahun, mungkin berasal dari zaman leluhur klan Dewa Perang. Huang Chen, apa maksudmu? Jika benda ini adalah warisan leluhur klan Dewa Perang, maka sudah sepantasnya menjadi milik kalian. Aku, Luo Xiu, tidak akan serakah mengambil benda kalian, kata Luo Xiu sambil melambaikan tangannya, mengalihkan pandangan dari kotak tersebut. Mendengar kata-kata itu, para tetua di belakang Huang Chen saling melirik. Sebelumnya, mereka khawatir Luo Xiu akan mengambil pusaka leluhur itu, tetapi sikap Luo Xiu yang tulus membuat mereka mulai menghormatinya. Tuan, kotak besi ini telah ada di klan Dewa Perang selama jutaan tahun, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu membukanya. Mungkin ini bukan takdir kami. Jika Anda bisa membukanya, kami persembahkan benda ini kepada Anda, kata Huang Chen dengan nada tegas setelah ragu sejenak. Alasan kalian tidak bisa membukanya adalah karena kotak ini memiliki segel. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat Kaisar Dewa dengan teknik Dewa Perang yang dapat membuka segel itu, kata Luo Xiu setelah memeriksanya sekilas. Kata-kata Luo Xiu mengejutkan semua orang. Baik Huang Chen maupun para tetua tampak tercengang karena bahkan para kepala klan terdahulu pun tidak mengetahui rahasia ini. Bagaimana Luo Xiu bisa mengetahuinya? Aku sudah bilang, aku tahu lebih banyak tentang klan Dewa Perang daripada kalian, kata Luo Xiu tenang tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dengan kemampuannya, Luo Xiu yakin bisa membuka kotak itu. Meski dia tidak memiliki garis keturunan klan Dewa Perang dan tidak dapat mempelajari teknik Dewa Perang secara langsung, teknik Dewa Perubahan yang ia kuasai memungkinkannya untuk meniru esensi segala teknik, termasuk teknik Dewa Perang. Syarat untuk membuka kotak itu adalah kemampuan tingkat Kaisar Dewa, dan Luo Xiu yakin bahwa ia memiliki peluang lebih dari 60% untuk berhasil. Tuan, apakah Anda bisa membuka kotak ini? Tanya Huang Chen dengan penuh harap. Misteri kotak ini telah menjadi teka-teki yang menghantui generasi demi generasi. Aku hanya bisa mencoba. Apakah berhasil atau tidak, kita akan segera tahu, jawab Luo Xiu dengan anggukan kecil. Para tetua yang mendengar ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Luo Xiu segera bertindak, menempatkan telapak tangannya di atas kotak yang berkarat itu. Teknik Dewa Perubahan segera diaktifkan, memancarkan cahaya keemasan dari telapak tangannya. Teknik Dewa Perang. Pada saat itu, aura teknik Dewa Perang yang terpancar dari Luo Xiu membuat para tetua tertegun. Aura itu jauh melampaui tingkat Dewa Langit dan Dewa Raja. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan bagian dari klan Dewa Perang bisa menguasai teknik Dewa Perang hingga ke tingkat ini? Huang Chen juga terkejut, semakin menyadari bahwa Luo Xiu adalah sosok yang sulit dipahami. Semakin ia mencoba memahaminya, semakin banyak rahasia yang tidak terjangkau oleh akalnya. Apakah mungkin Luo Xiu adalah reinkarnasi salah satu leluhur kita? Salah satu tetua berani berspekulasi. Mungkin juga ini adalah perlindungan dari leluhur kita yang memanifestasikan diri mereka, tambah tetua lain dengan nada penuh keyakinan meski terdengar tak masuk akal. Cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi ruangan, dan semua orang menunggu dengan napas tertahan. Aura teknik Dewa Perang dari Luo Xiu begitu kuat sehingga para tetua dan Huang Chen tidak mampu menahan tekanan itu. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Setelah beberapa waktu, cahaya keemasan perlahan memudar. Luo Xiu tampak sedikit pucat, menunjukkan bahwa usahanya membuka segel telah menguras banyak energi dan kekuatan jiwanya. Suara retakan terdengar. Di telinga Huang Chen dan para tetua, suara itu bagaikan musik surgawi. Mereka menatap kotak yang perlahan terbuka seperti menyaksikan sebuah keajaiban. Di dalam kotak, terdapat sebuah kristal biru transparan. Di dalam kristal itu, ada setetes darah merah terang seperti permata rubi, bersinar dengan energi yang luar biasa besar, bagaikan matahari kecil. Meskipun darah itu tersegel di dalam kristal, energinya yang dahsyat tetap memancarkan tekanan luar biasa. Tekanan ini membuat Huang Chen dan para tetua langsung berlutut tanpa sadar. Hanya Luo Xiu yang tetap tenang menghadapi tekanan tersebut. Dalam hatinya, ia mulai memahami sesuatu. Darah di dalam kristal itu bukanlah darah biasa, melainkan setetes darah inti dari hati leluhur klan Dewa Perang. Darah inti hati adalah esensi tertinggi dari seorang kultivator. Leluhur klan Dewa Perang pernah menjadi penguasa dunia liar, seorang ahli puncak yang menguasai kekuatan hukum. Setetes darah dari inti hatinya mengandung energi yang begitu dahsyat, yang mampu menghancurkan seluruh sistem bintang sentian menjadi debu. Namun,
kehilangan darah inti hati adalah kehilangan yang tidak tergantikan, bahkan bagi mereka yang telah menguasai hukum kehidupan. Kehilangan ini bersifat permanen bagi mereka yang tidak menguasai hukum tersebut. Jelas bahwa leluhur klan Dewa Perang, pada masanya, telah menyegel setetes darah inti hatinya untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia mungkin telah menyadari bahwa dalam pertempuran hidup dan mati, ia kemungkinan besar akan gugur, dan klan Dewa Perang pun mungkin akan mengalami kemunduran. Namun, leluhur mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa klan Dewa Perang akan merosot sedemikian parah. Tidak hanya tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat Kaisar Dewa, bahkan seorang Raja Dewa pun tidak muncul di antara mereka selama ribuan tahun. Setetes darah inti hati ini adalah harta karun sejati. Luo Xiu bahkan dapat merasakan darahnya sendiri seakan bergerak, bersemangat untuk menyatu dengannya. Jika ia berhasil menyerap darah ini, ia yakin bisa meningkatkan tubuh perangnya hingga mencapai tingkat Dewa kelas 6, setara dengan seorang kaisar di 3000 dunia besar. Yang lebih penting lagi, darah ini kemungkinan besar juga mengandung pemahaman leluhur mereka tentang hukum alam. Pemahaman ini adalah harta yang jauh lebih berharga daripada kekuatan fisik belaka. Namun, jika darah ini diserap oleh seorang anggota klan Dewa Perang, hasilnya akan jauh lebih signifikan. Darah ini dapat menggali potensi mereka hingga ke titik tertinggi, dan bahkan mungkin menciptakan seorang pejuang yang setara dengan leluhur mereka di masa depan. Huang Chen dan para tetua terlihat tercengang. Mereka dapat merasakan panggilan dari dalam darah mereka sendiri terhadap darah yang tersegel itu. Ini adalah harta karun sejati, peninggalan tak ternilai yang ditinggalkan leluhur mereka. Pada saat itu, baik para tetua maupun Huang Chen menjadi tegang. Mereka berpikir, apakah Luo Xiu akan tergoda oleh harta karun ini? Huang Chen sebelumnya telah mengatakan bahwa jika Luo Xiu bisa membuka kotak itu, isi di dalamnya akan menjadi miliknya. Jika ia menarik kata-katanya sekarang, kepercayaan yang baru saja terbentuk akan hancur seketika. Selain itu, jika Luo Xiu memutuskan untuk mengambilnya dengan paksa, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mengabaikan tatapan penuh kekhawatiran dari para tetua, Huang Chen memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Dengan nada penuh hormat, ia berkata, karena Anda telah membuka kotak ini, Tuan, maka isinya adalah milik Anda. Huang Chen memahami bahwa, meskipun setetes darah leluhur ini sangat berharga, itu tidak sebanding dengan masa depan. Klan Dewa Perang. Sebagai seorang pemimpin, ia harus memiliki keberanian untuk membuat keputusan besar demi masa depan klannya. Luo Xiu mengangguk kecil, mengakui kebijaksanaan dan ketegasan Huang Chen. Harus kuakui, darah leluhur ini sangat berguna bagiku. Ia dapat meningkatkan kekuatanku secara signifikan dalam waktu singkat, kata Luo Xiu sambil menutup kembali kotak besi itu. Cahaya dari darah leluhur pun menghilang seketika. Tetapi aku percaya bahwa darah ini lebih cocok untuk klan Dewa Perang. Bagiku, itu hanyalah pelengkap. Namun bagi kalian, itu adalah anugerah yang dapat membantu kalian bangkit dari keterpurukan. Sambil berkata demikian, Luo Xiu mengembalikan kotak itu kepada Huang Chen dan berkata dengan tenang, gabungkan darah leluhur ini dengan darah inti hatimu sendiri. Ini akan meningkatkan kualitas darahmu dan membuka potensi serta peluang pertumbuhan yang lebih besar. Keputusan ini mengejutkan semua orang. Bahkan Luo Xiu sendiri merasa berat hati saat memutuskan untuk menyerahkan darah itu. Bagaimanapun, darah leluhur ini tidak ternilai harganya. Nilainya melampaui semua pil dan ramuan dewa yang ada. Namun, Luo Xiu adalah orang yang tahu kapan harus melepaskan sesuatu. Pemahaman tentang hukum dari leluhur klan Dewa Perang, meskipun sangat berharga, tidak banyak berguna baginya karena jalannya berbeda dari leluhur mereka. Ketika Huang Chen dan para tetua keluar dari ruangan Luo Xiu, mereka masih merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Ketua klan, Tuan Luo benar-benar seseorang yang memiliki keberanian dan kebesaran hati yang luar biasa, kata salah satu tetua sambil menghela napas kagum. Benar sekali, awalnya kami masih ragu dan curiga terhadapnya, tetapi sekarang kami benar-benar malu atas prasangka kami, tambah tetua lainnya. Ketua, aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Kini, kehormatan dan masa depan klan Dewa Perang ada di pundakmu. Jangan sampai mengecewakan harapan leluhur kita, kata salah satu tetua sambil menatap Huang Chen dengan penuh harap. Para tetua sepakat bahwa Huang Chen adalah orang yang paling cocok untuk menyerap darah leluhur ini. Dengan melakukan itu, ia akan mewarisi kehendak leluhur mereka, sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Huang Chen mengangguk dengan tegas. Aku memahami harapan para tetua. Namun, yang paling patut kita syukuri adalah Tuan Luo. Tanpa dia, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Para tetua mengangguk setuju. Huang Chen benar. Klan Dewa Perang jarang tunduk kepada siapapun, tetapi sejak kami memilih untuk mengikuti Tuan Luo, kami harus setia kepadanya tanpa ada sedikit pun niat untuk mengkhianati. Kata-kata ini menggambarkan tekad para tetua dan Huang Chen untuk menjadikan Luo Xiu sebagai pemandu mereka menuju kebangkitan. Bersambung.